Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raisya Karunia Ilahi, mahasiswa Universitas Terbuka dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada tugas 3 mata kuliah Public Speaking ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menjadi Pembicara yang Berpengaruh, Mengubah Ketakutan Menjadi Aksi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampun mata kuliah Ilmu Komunikasi dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama. Teman-teman yang saya cintai, pernahkah kalian merasa jantung berdebar kencang, tangan berkeringat, atau pikiran tiba-tiba kosong saat diminta berbicara di depan kelas? Jika iya, kalian tidak sendiri. Menurut situs Wi-Fi Talents 2024, sekitar 75% orang mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Artinya, hampir semua dari kita pernah merasakannya. Namun, hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat rasa takut itu bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai titik awal menuju keberanian. Karena pembicara yang berpengaruh bukanlah mereka yang tidak pernah takut, tetapi mereka yang mampu mengubah ketakutan menjadi aksi nyata. Teman-teman sekalian, ketakutan berbicara di depan umum adalah hal yang sangat manusiawi. Menurut sebuah studi, sepertiga orang mengalami gejala fisik seperti tangan gemetar, suara bergetar, bahkan pikiran tiba-tiba kosong saat berbicara di depan banyak orang. Lalu, apa penyebabnya? Sebagian besar berasal dari kekhawatiran akan penilaian orang lain. Kita takut salah ucap, takut ditertawakan, atau takut dianggap tidak cukup pintar. Padahal, audiens tidak seseram yang kita bayangkan. Mereka justru ingin mendengar sesuatu yang bermakna dari kita. Sekarang, bagaimana cara mengubah rasa takut itu menjadi kekuatan? Ada dua teknik sederhana yang bisa kita latih bersama. Pertama, teknik persiapan dan pernafasan. Persiapan yang baik adalah obat paling ampuh untuk rasa gugup. Tulis garis besar apa yang ingin kamu sampaikan, mulai dari pembuka, isi, hingga penutup. Latih di depan cermin atau teman terdekat. Setelah itu, lakukan pernapasan dalam sebelum berbicara. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Teknik ini membantu menenangkan detak jantung dan menurunkan ketegangan tubuh. Ubah fokus dari saya ke pesan. Banyak orang gugup karena terlalu fokus pada diri sendiri. Bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau saya terlihat bodoh? Padahal, yang lebih penting adalah pesan yang kita bawakan. Bayangkan bahwa kata-kata kita bisa membantu menginspirasi atau mengubah cara berpikir orang lain. Saat fokus kita beralih pada manfaat pesan, rasa takut akan berkurang dengan sendirinya. Teman-teman, dalam survei Gitnax 2024 disebutkan bahwa 61% orang percaya mereka akan lebih sukses jika mengikuti pelatihan berbicara di depan umum. Ini menunjukkan bahwa kemampuan public speaking bukan bakat, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Oleh karena itu, mari kita mulai dari langkah kecil, seperti membuat kerangka pidato sederhana yang berisi pesan positif dan ajakan konkret. Latih di depan kelompok kecil, misalnya teman sekelas atau komunitas kampus. Mintalah umpan balik, lalu perbaiki hal-hal kecil yang perlu disempurnakan. Semakin sering kita berlatih, semakin kecil rasa takut yang kita rasakan. Lama-kelamaan, berbicara di depan orang banyak akan terasa seperti berbicara dengan teman sendiri. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ketakutan berbicara di depan umum bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Ingatlah, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meskipun takut. Mulailah dari hal kecil, bicara di depan teman, sampaikan ide dengan jujur, dan latih diri untuk percaya pada pesan yang kita bawakan. Karena setiap kali kita berbicara dengan niat baik,
Kita sedang menanam pengaruh positif bagi orang lain. Mari jadikan ketakutan itu sebagai bahan bakar untuk bertindak. Jadilah pembicara yang bukan hanya pandai berkata-kata, tapi juga mampu menggerakkan hati dan pikiran orang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita semua berani melangkah, berbicara, dan menginspirasi. Sekian saja pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.